Kan Jessie pun diantarlah sama Pak Uco, Bu Maria sama 7 orang murid yang lainnya ke gerejanya Pak Ginting, termasuk si Ines nih, Wak. Dan by the way memang orang-orang di sekolahnya Ines ini memang kompak kali gitu loh. Mereka tuh semua ikut bertanggung jawab untuk kesembuhan Jessie, mantap ya kan. Bawalah tuh beramai ke sana. Sampai di sana Pak Ginting langsung mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya Jessie. Dah berdoa kita yuk. Nah, pas mereka lagi kusuk berdoa ini, Wak, Jessie yang semula diam-diam aja, nah dia tiba-tiba menjerit nih. Masuk lagi nih, kesurupan lagi nih. Tapi waktu itu Pak Ginting bilang, udah jangan khawatir, tutup semua mata kalian dan terus berdoa biar nggak terjadi kesurupan massal, kata si bapak. Dah, nurutlah kami semua kan. Pak Ginting, Bu Maria, kami semua lanjut berdoa meskipun udah ketakutan kali itu dalam hati ya kan. Tapi ternyata yang kami takutkan terjadi. Nah, selang beberapa menit kemudian 4 orang temannya Jessie yang sedang berdoa secara tiba-tiba nangis histeris. Tadi awalnya berdoa tiba-tiba tenangis. Nangisnya juga bukan nangis ketakutan, nangis histeris, nangis kemasukan. Dari situlah kami sadar kalau ternyata kesurupannya Jessie ini udah merambat ke 4 kawan lainnya. Pak Ginting pun berusaha lagi untuk menenangkan mereka yang tidak kerasukan, termasuk aku, termasuk Jessie, Ines, dan meminta mereka untuk melantunkan lagu-lagu rohani ya. Dah tenang kalian, tenang, nyanyikan lagu ini, kata si Pak Ginting. Tidak lama kemudian setelah mereka nyanyi lagu rohani itu, Jessie sama 4 kawan yang lain yang kesurupan ini tak pingsan lagi mereka. Nah, ketika mereka pingsan, Wak, Pak Ginting mencoba untuk mendoakan mereka satu persatu sampai akhirnya mereka ini bisa tersadar kembali. Alhamdulillah sadar nih. Nah, pas mereka lagi sadar ternyata Bu Maria udah nggak bisa menahan diri buat nanya, Pak Ginting, ini sebenarnya kenapa nih? Kenapa Jessie terus-terusan kesurupan? Kan sempat nanya sebelumnya, Wak. Langsung disuruh berdoa apa segala macam kayak gitu kan. Kenapa nih, Pak? Tolonglah Bapak kasih tahu dulu gitu. Akhirnya dengan menarik nafas panjang, Wak, Pak Ginting pun menjawab, Bu Maria, sebenarnya yang ada di dalam tubuhnya Jessie sekarang ini adalah roh-roh jahat yang berasal dari penginapan tempat kalian retreat itu. Dan jumlahnya nggak cuma 1, Bu. Jumlahnya banyak. Mereka ini macam mau berebut menguasai badannya si Jessie. 1 masuk, 1 keluar, masuk lagi kayak gitu. Wak. Dari situlah Bu Maria sama Pak Uco langsung berpikir bahwa teror kesurupan yang menimpa si Jessie ini fix. Sudah pasti bermula dari prank yang dilakukan si Jessie. Pak, terus gimana Pak? Gimana cara ngobatin Jessie ini? Saya nggak tega Pak nengok dia kesurupan terus, kasihan dia Pak, kata Pak Uco. Datang Pak Ginting bilang kayak gini, cuma 1 caranya Pak. Coba kamu datangin kedua orang tua Jessie ke sini, kita berdoa sama-sama. Oh baik Pak, saya akan segera datang kemari. Saya kabari dulu orang tuanya mereka ya, kata si Pak Uco. Dahlah singkat cerita, hari itu Jessie ini jadi belum betul-betul disembuhkan, Wak. Mereka balik dulu pulang ke rumah masing-masing dan berniat untuk menyampaikan pesan Pak Ginting tadi kepada keluarga si Jessie. Nanti biar baru datang lagi kayak gitu kan. Nah, sesampainya mereka di kota asal ini, kota asal tempat mereka tinggal, Bu Maria sama Pak Uco pun langsung menemui orang tuanya